Karena sudah disampaikan tadi oleh Syafinas bahwa sebenarnya tidak terlalu banyak sentimen fundamental yang cukup menguatkan kondisi pergerakan IHSG. Akhirnya IHSG berbalik arah menuju penutupan malah merah ya 0,07%. Kita lihat apa saja nih mungkin faktor-faktor psikologis, faktor-faktor yang cukup mendorong pergerakan pada hari ini nih Syafinas. Iya, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara sentimen seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang sebenarnya tidak terlalu banyak sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini. Tapi kalau misalnya kita lihat secara teknikal, ini sentimen dari segi teknikal IHSG ini mentok sepertinya hari ini di MA50. Jadi akhirnya IHSG ini bergerak sideways. Nah, sepertinya hari ini memang IHSG ini tidak berhasil menembus ataupun breakup di titik MA50 itu. Karena apa? Karena volumenya juga tidak memumpuni untuk IHSG ini bisa menembus batas MA50. Karena memang misalkan jika secara teknikal sudah bisa menembus batas MA50 itu tadi, maka IHSG kemungkinan ke depannya ini akan melanjutkan tren penghijauan begitu. Tapi kan karena memang sepertinya hari ini tidak mampu melewati batas MA50 itu tadi, akhirnya berbalik arah gitu. Dan kalau misalkan kita berbicara tentang sentimen, mungkin hal menarik yang bisa kita bahas di sini adalah rilis investasi Republik Indonesia yang juga baru saja dikeluarkan oleh BKPM Maria, di mana BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang kuartal ketiga di tahun 2022 ini mencapai 307,8 triliun rupiah atau tumbuh sekitar lebih dari 40% secara year on year. Dan dengan investasi tersebut, tenaga kerja yang terserap ini menjadi lebih dari 300.000 orang. Gak hanya itu aja, lalu ada juga realisasi penanaman modal asing mencapai 169 triliun atau melesat di atas 60% secara year on year. Dan ini menjadi realisasi yang paling tinggi sepanjang sejarah. Gak berhenti lagi sampai situ. Ada juga rilis mengenai realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang mencapai 138,9 triliun rupiah. Dan dengan adanya realisasi investasi ini dengan angka-angka yang melonjak ini menunjukkan bahwa minat investor untuk menanamkan modalnya ke dalam negeri masih tinggi. Itu juga yang sepertinya membuat optimisme dari para investor bisa tampak ya dari awal perdagangan, karena awal perdagangan hari ini juga cukup dibuka tinggi di 7.053, bahkan di sesi pertama sempat menyentuh level 7.100 gitu. Bagaimana menurut Maria? Ini menarik sih ya, bahwa di tengah kondisi ketakutan mungkin para investor untuk melihat negara tujuan investasi yang jauh lebih aman, tidak terlalu beresiko, ya bahkan kita melihat bahwa banyak sekali yang mengambil keputusan untuk kembali ke negara asal seperti Amerika Serikat karena mendatangkan yield yang jauh lebih tinggi karena suku bunga spread antara suku bunga kemudian dengan Amerika dengan Indonesia kan ini sudah semakin tipis begitu ya. Jadi banyak sekali yang memutuskan sana, tapi ternyata data dari BKPM membuat lumayan happy ya, penanaman modal asingnya juga melesatnya 63,6%. Jadi masih banyak ternyata negara-negara yang melihat Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi. Cukup happy dan mungkin semakin menguatkan kondisi atau persepsi lain di tengah orang yang banyak menganggap bahwa resesi ini akan terjadi di 2023. Tampaknya Indonesia cukup resilience ya, cukup kuat ya dengan adanya investasi yang cukup besar datang ke Indonesia. Dan ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Managing Director dari IMF yaitu Kristalina, di tengah resesi sepertinya ini ada secercah cahaya, secercah harapan di Indonesia, walaupun ya prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF di tahun 2023 diturunin dari 5,2% menjadi 5%, tapi sebenarnya memang seperti yang tadi Maria sampaikan, Indonesia masih cukup resilient dan semoga resilient ini bisa berlanjut sampai dengan tahun-tahun yang akan datang gitu. Ini angkanya cukup bagus sih, melihat bahwa beberapa negara justru malah membukukan pertumbuhan ekonomi yang negatif ya, tapi Indonesia masih cukup baik. Masih baik. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, seperti yang kemarin juga sempat kita bahas, pertumbuhan ekonomi China ini juga menunjukkan peningkatan. PDB China ini tumbuh 3,9% secara tahunan. Nah, ini juga yang menjadi angin segar. Kan kita tahu China ini adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Dengan adanya pertumbuhan tersebut, artinya kan peluang untuk bisnis dalam negeri kita berkembang itu kan semakin tinggi gitu kan, walaupun memang China ini masih selalu dihantui dengan zero COVID policy yang mereka miliki seperti itu, karena berarti artinya suatu waktu kondisi perekonomian mereka bisa tutup dan itu bisa secara tidak langsung cepat atau lambat bisa mempengaruhi lagi perekonomian di Indonesia. Begitu Maria. Oke, ini cukup menarik ya sebenarnya ketika negara mitra dagang Indonesia ya terbesar juga ya China ini mengalami perbaikan dan pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto yang menggambarkan bahwa
kondisi perekonomiannya sudah mulai pulih, berarti kan hubungan dagang antara Indonesia Bisa lumayan berjalan lancar lagi, ya. ya. Tidak ada lagi supply chain yang terhambat dan ini cukup menarik untuk diperhatikan ya. Di tengah kemarin ternyata masih 0,4, pertumbuhannya sekarang 3,9 dan hanya negatif di sekitar bulan Januarian gitu ya, Januari 2020 di minus 6,8%. Kongres ya buat China dan menguntungkan juga buat Indonesia nih. Iya. Nah kalau kita bergeser melihat sektor Maria, ini sektor yang menarik hari ini seperti yang tadi kita sudah lihat bahwa sektor energi ini mengalami koreksi. Alasan paling besar yang mungkin juga menopang pergerakan sektor energi ini adalah karena harga gas alam yang anjlok. Ini menarik turunnya harga batu bara sekitar 12%. Kalau kemarin sempat menyentuh 400, kini hari ini udah di 390 lagi harganya. Dan ini juga tergambar dari emiten-emiten seperti Adaro, ADMR yang hari ini juga cukup terkoreksi ya Maria. Oke, 390 sih masih cukup menguntungkan ya dari level harga awal yang kita tahu bahwa harga wajar atau harga normalisasi batu bara di $70 bahkan sampai dengan $100. Sekarang sudah di 390 dan kita nggak boleh lupa bahwa ada beberapa rilis yang mengatakan bahwa akan turun ke 250 ya. Fitch bilang akan ke 280 di tahun depan dan tahun 2024 akan di 250 Ya, ke tapi level kalau dilihat di normalisasi. 250 ini kan tetap masih tinggi ya jika Masih dibandingkan dengan harga untung. awal, masih untung. Masih Karena permintaan untung. batu bara ke luar negeri juga masih tinggi kan dari Indonesia. Betul. Jadi ya kita lihat nih bagaimana sebenarnya para penambang batu bara bisa mengambil keuntungan atau opportunity di tengah sunset industry ya. Karena batu bara kan lama-lama akan ditinggalkan berganti dengan green economy, green energy. Ya inilah mungkin momentum sunset yang indah untuk batu bara ya. Betul sekali.